wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidrizah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Pembangunan Wilayah di Prodi 1 Ekonomi Pembangunan. Di video pembelajaran kali ini ya, tepatnya nantinya akan saya bahas di pertemuan 11. Di video pembelajaran ini saya akan membahas tentang komunikasi pembangunan berbasis gender dan juga inklusi sosial. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini, terutama pada nantinya pertemuan ke-11 ya. Pertama kita akan bahas tentang gender mainstreaming ya dalam komunikasi pembangunan. Terus bagaimana kita merepresentasikan perempuan dalam proses pembangunan dan bagaimana komunikasi inklusif untuk kelompok-kelompok yang rentan ya. Nanti akan ada beberapa studi kasus ya dalam konteksnya perempuan dalam pembangunan desa. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita harus tahu dulu ya bedanya gender sama jenis kelamin ya, jenis kelamin sama gender. Jenis kelamin itu ya secara biologis yang melekat sejak lahir pada kita yang tidak dapat diubah kodratnya ya. Kita lahir sebagai laki-laki ataupun perempuan secara fisiknya. Namun gender itu adalah bentuk sebuah keberadaan kita sebagai laki-laki atau perempuan dalam konstruksi sosial. Bagaimana kita menghadirkan peran kita baik laki-laki atau perempuan, peran kita, norma kita, dan harapan masyarakat terhadap kita. Sedangkan gender itu akan berubah stigmanya sesuai dengan budaya ataupun waktu. Nah, contoh dulunya mungkin perempuan identik dengan urusan domestik atau ngurus dapur ya. Nah, sekarang dengan pergeseran budaya, bahwasanya perempuan sekarang bisa loh berkarir, bisa loh punya pendidikan yang tinggi. Nah, jadi gender itu adalah bersifat sosial ya, ketidaksetaraan bisa terjadi, dapat diubah melalui kebijakan ataupun komunikasi pembangunan. Sedangkan kalau jenis kelamin itu adalah kodrat yang kita tidak bisa ubah dari kita lahir, yang kita akan jalani sampai kita nantinya. Nah, apa sih itu gender mainstreaming? Nah, gender mainstreaming itu bagaimana kita memasukkan perspektif gender ke dalam setiap tahap kebijakan atau program dan kegiatan pembangunan agar perempuan atau laki mendapatkan kesempatan serta manfaat yang setara. Nah, dasar hukum yang mendukung yang namanya gender mainstreaming atau kesetaraan gender ini ya, baik dari secara internasional hingga di wilayah Indonesia sendiri sudah ada ya. Kalau di internasional itu adanya namanya Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women ya, di mana komitmen internasional untuk menghapus yang namanya diskriminasi terhadap perempuan. Dan juga kesetaraan gender ini juga adalah sebagai tujuan kelima dari SDGs ya, atau pembangunan berkelanjutan. Sedangkan di Indonesia ada payung hukum juga yang mengaturnya ya, di mana ada Impres nomor 9 tahun 2000 ya, bagaimana penerapan kesetaraan gender di kementerian atau lembaga di Indonesia. Nah, lalu bagaimana strategi komunikasi kita yang responsif terhadap gender? Pertama, kita harus analisis dulu gender dalam perencanaan ya, bagaimana pesan yang bisa kita sampaikan. Bagaimana bahasa sensitif terhadap gender ini kita harus hindari. Bagaimana keterlibatan perempuan ya di setiap tahap ya bisa ikut sertakan, dari perumusan ya, penyebaran informasi, partisipasi, dan sehingga bisa memastikan kebijakan yang responsif terhadap isu-isu gender ya. Karena keterlibatan perempuan yang substantif bisa mencegah yang namanya ketimpangan baru ya, sehingga membuat hasil pembangunan lebih adil dan berkelanjutan. Nah, namun dengan adanya gender mainstreaming ini ya, beberapa hambatan juga akan kita hadapi ya. Pertama itu adalah adanya bias budaya atau stereotip gender ya, dimana nilai patriarki ya yang masih mengakar ya, sehingga membatasi perempuan pada urusan domestik. Nah, dengan adanya nilai si patriarki ini berujung juga keterbatasan perempuan tersebut terhadap akses media dan informasi, karena perempuan rata-rata hanya bisa menggunakan internet sekitar 46% ya di Indonesia ya, karena beban domestik yang sangat banyak ya, dimana kerjaan domestik itu kan dari pagi bangun tidur hingga malam sampai tidur kan kita nggak ada henti-hentinya, sehingga keterbatasan terhadap akses informasi itu sangat nyata bagi perempuan ya, yang pastinya mereka yang mengurus domestik. Dan ketimpangan struktur kekuasaan, posisi
kepemimpinan di desa ataupun forum ya masih didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga adanya perubahan struktur gender, sehingga itu tidak akan optimal meski adanya kebijakan ya. Nah, selain itu perubahan juga dibutuhkan bukan hanya pada kebijakan-kebijakan formal aja, tapi juga pada pola pikir dari pemimpin ataupun masyarakat. Bahwasanya baik laki-laki atau perempuan kedudukannya harusnya setara di dalam masyarakat. Nah, bagaimana kita merepresentasikan perempuan dalam proses pembangunannya? Tadi ada beberapa masalah ya. Dia sering menempatkan perempuan dalam peran domestik atau pelengkap ya di stereotipnya. Stereotip visual juga terus diulang, membuat diskriminasi dan menurunkan legitimasi dari perempuan pada ruang publik. Nah, bagaimana aspirasi perempuan itu masih kurang dipertimbangkan ya. Nah, dari masalah ini kita harusnya perbaiki bagaimana masyarakat bisa menerima perempuan sebagai aktor yang ikut serta dalam sebuah perencanaan dan juga atau mungkin sebagai pemimpin ya. Dan kita juga bisa memperbaiki dari mendorong perempuan bisa ikut partisipasi dalam sisi ekonomi, sosial ataupun politik. Dan dengan kebijakan itu ya yang lebih responsif itu ya terhadap kebutuhan perempuan dan juga kelompok rentan, sehingga akan adanya mengurangi namanya gap ya dari gender itu sendiri. Nah, bagaimana strategi kita ya supaya perempuan ini bisa ditempatkan sebagai aktor ya, bisa kita gunakan sebagai penggerak UMKM ya. Banyak ya UMKM itu bergerak dari perempuan ya, mereka terlibat dalam perencanaan. Atau bisa kita berikan pemberdayaan ya. Nah, berikan pelatihan kewirausahaan, memberikan akses modal yang terjangkau, yang mudah diakses ya, sehingga bisa membuka jalan mereka untuk berkembang dan berinovasi. Dan berikan kesempatan ruang digital untuk mereka, sehingga memungkinkan perempuan ya, terutama di pedesaan, bisa memasarkan produk mereka secara nasional. Dan pastinya perempuan berikan hak untuk memimpin sebuah komunitas ya. Ketika mereka diberi ruang, maka perempuan bisa membawa perspektifnya yang biasanya tidak terwakili ya. Nah, itu ketika kita sudah menempatkan perempuan sebagai aktor pembangunan, maka dari itu inklusivitas itu sudah terjadi dengan baik. Nah, untuk mengkomunikasikannya, apalagi di kelompok-kelompok yang rentan ya, ini ada beberapa kelompok yang rentan pastinya, mereka yang secara historis maupun ekonomi sangat terhambat secara struktural dan dalam mengakses informasi layanan. Ada penyandang disabilitas, ada lansia, ada masyarakat adat, perempuan, apalagi yang menjadi kepala keluarga, ada kelompok miskin dan juga kaum-kaum marginal. Nah, pembangunan itu harusnya berprinsip keadilan ya. Mereka kelompok-kelompok rentan ini harusnya bisa menikmati hal yang sama seperti kita ya. Kita harus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal atau yang termarginalkan. Lalu caranya bagaimana? Kita harus menerapkan yang namanya 3 prinsip komunikasi yang inklusif. Dengan cara pertama, aksesibilitas informasi ya. Contohnya dengan adanya bahasa isyarat ya, ketika kita menonton televisi ya, ada kotak kecil di mana orang bisa mengetahui ya apa yang diinformasikan di TV dengan adanya pengarah bahasa isyarat, atau ada audio description untuk tunanetra atau desain universal ya, sehingga semua orang bisa memahami dengan mudah gitu. Dan kita harus menghindari namanya stigma dan diskriminasi. Bahasa gambar harus menghormati martabat kelompok rentan ya. Kita harus menghindari namanya narasi negatif yang memperkuat stereotip bagi kelompok-kelompok rentan, dan juga mempertimbangkan konteks budaya dan norma sosial, sehingga kesadaran kita terkait sosial inklusif dan juga bisa menerima kaum-kaum egaliter tadi ya, kaum-kaum yang termarginalkan. Dan pastinya kita harus berpartisipasi ya, bukan lebih dari sekedar peran secara simbolis, tapi juga memberikan ruang untuk mereka yang berkebutuhan khusus untuk bisa berpendapat ataupun memberikan aspirasi, terlibat dalam proses perencanaan dan juga proses evaluasi dan juga memberikan tawar-menawar untuk mereka yang berada pada kelompok-kelompok rentan atau kaum-kaum
marginal tadi. Ini beberapa studi kasus ya, perempuan bisa sebagai penggerak atau promotor pembangunan ya, dengan adanya misalnya PNPM ya, mengeluarkan namanya simpan pinjam perempuan, mereka bisa mengakses pinjaman secara mudah sehingga bisa berkembang. Ada lagi kelompok usaha perempuan KUP, ada lagi memberikan kepercayaan pada perempuan untuk bisa memimpin sebuah desa atau organisasi dan memberikan ruang bagi perempuan bisa menikmati inovasi digital dan meningkatkan digitalisasi mereka dan hingga mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, dampaknya kalau perempuan bisa berdaya dalam pembangunan, maka dari modal manusia, modal sosial, modal ekonominya mereka akan lebih tumbuh ya. Sehingga efeknya kalau mereka sudah berdaya, mereka bisa berinvestasi pada pendidikan, kesehatan anak mereka nantinya, bisa berpartisipasi dalam forum, bisa memberdayakan perempuan yang lain ya, dan menciptakan ketahanan ekonomi di wilayah mereka. Nah, kurang lebih ya itu ya tentang bagaimana gender ya dalam inklusivitas ya, gender mainstreaming itu adalah bukan hanya strategi inti tapi sebuah program yang memastikan kebijakan pembangunan adil bagi semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana kita merepresentasikan perempuan yang adil dalam di media ataupun kebijakan sehingga membuka persepsi publik terhadap partisipasi gender yang lebih luas. Dan kita harus menerapkan yang namanya komunikasi inklusif dan bisa mendorong perempuan di pedesaan bisa menjadi aktor dalam perubahan nyata. Jadi ya, melalui beberapa program tadi ada SPP, KUP, kepemimpinan, digitalisasi ya, sehingga bisa mendorong ketahanan ekonomi wilayah mereka. Jadi kesimpulannya, pembangunan itu tidak akan sepenuhnya inklusif tanpa perubahan struktural dan cara kita mengkomunikasikan peran perempuan dan juga kelompok-kelompok yang rentan. Mungkin dari itu saja video pembelajaran dari saya. Kita ketemu untuk membahas tentang perempuan atau gender inklusif ya, lebih detail lagi di kelas nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.